Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Pemirsa, dugaan tindak kekerasan terhadap anak kembali mencuat di sebuah daycare atau tempat penitipan anak. Kecurigaan datang dari orang tua wali terhadap kondisi fisik dan psikologis sang anak membuka tabir adanya dugaan kekerasan dan penelantaran yang dilakukan oknum pengasuh daycare. Ironisnya saat penggerebekan, polisi menemukan sejumlah anak yang kondisinya diikat tanpa mengenakan pakaian, hanya dikenakan popok bayi. Sebuah tempat penitipan anak atau daycare Little Aresa yang berada di kawasan Sorosutan, Kemandren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, didatangi warga dan orang tua wali usai digerebek oleh pihak kepolisian Kota Yogyakarta lantaran adanya laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap anak. Keresahan orang tua wali yang mencurigai adanya ketidakwajaran pada kondisi fisik serta psikologis anak-anak mereka terbukti saat penggerebekan karena polisi menemukan sejumlah anak yang kondisinya diikat tanpa mengenakan pakaian dan hanya dikenakan popok bayi. Selain itu, warga sekitar juga kerap mendengar tangisan anak dari lokasi penitipan tersebut. Para orang tua mengaku selama ini mereka juga sedikit curiga karena tiap berangkat anaknya selalu menangis, namun saat di penitipan justru cenderung diam. Meski demikian, anak mereka juga bungkam saat ditanya orang tua mereka. Jadi kan kalau sore itu kan dijemput mbahnya, nah itu ada lebam di kaki. Nah, mbahnya itu nggak bilang apa-apa. Enggak sayang ke sekolah. Nggak apa-apa. Nggak bilang apa-apa. Terus ayah. Istri saya bilang, ini kayaknya jatuh deh. Oh sudah. Saya juga nggak tanya pihak sekolah, soalnya memang mungkin saya pikir itu jatuh biasa. Tapi ada trauma ya mas anaknya? Biasanya kalau pagi Pak, gitu kalau mau sekolah mesti ya gini ya ini nangis gitu ya. Tapi kalau udah sampai cep gitu. Garuk-garuk enggak saya nggak sekolah. Kebetulan anak saya dari bayi di sana dari 3 bulan dititipkan sampai sekarang usia 2,5 tahun. Itu kita percayakan di sana. Ternyata di video itu saya lihat anak kecil itu hanya pakai pampers, bajunya telanjang dan diikat pakai kain. Juga modusnya ketika kita selesai ngantar nanti ada report bahwa itu seolah-olah luka sudah dari rumah. Nah, semenjak terbongkarnya kasus ini ternyata sama ibu yang lain yang menitipkan sana lukanya sama di tempat yang sama, ada kesamaan luka yang berarti ini ada luka karena sudah pas di sana. Nah ini semoga saya mohon dukungan dari warga DIY untuk sama-sama kita mengawal kasus ini supaya tuntas karena sungguh benar-benar nggak tega ketika lihat anak kita diperlakukan seperti itu, nggak manusiawi lah. Kini daycare Little Aresa sudah ditutup dan diberi garis polisi. Dugaan penganiayaan yang dilakukan di penitipan anak ini membuat orang tua yang turut menitipkan anak menjadi khawatir dan resah. Pasca penggerebekan, kepolisian Resort Kota Yogyakarta mengamankan 30 orang. Para orang tua pun mendatangi Mapolresta Yogyakarta untuk memastikan perkembangan kasus dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare Little Aresa. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian mengungkapkan, sebanyak 103 anak dititipkan di daycare. Dari hasil pemeriksaan sementara, terindikasi 53 anak yang menjadi korban kekerasan dengan usia rata-rata di bawah 2 tahun. Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah lantaran daycare ini sudah beroperasi cukup lama. Di mana petugas kita memang melihat langsung bahwa anak tersebut diperlakukan tidak manusiawi. Mungkin untuk menjaga kejiwaan terhadap anak, terhadap orang tua, tapi memang secara kesimpulan memang itu tidak manusiawi karena ada juga yang kakinya diikat, tangannya diikat dan sebagainya. Secara umum seperti itu yang hanya bisa saya jelaskan. Alhamdulillah kemarin juga kita telah mengamankan sekitar 30 orang secara maraton. Mungkin rekan-rekan juga lihat yang ada di Polres ini juga sekitar 30 orang itu juga dari tadi malam sampai dengan detik ini juga masih dilakukan pemeriksaan, pendalaman oleh unit PPA.
Wali Kota Yogyakarta mengungkap, rumah penitipan anak yang diduga melakukan kekerasan terhadap para anak asuh diketahui tidak mengantongi izin usaha. Menindaklanjuti peristiwa ini, pemerintah Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan KPAI dan Polresta Yogyakarta, terutama untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban, khususnya anak-anak. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan sweeping ke seluruh rumah penitipan anak. Kami akan telusuri satu persatu keluarganya, siapa saja, di mana saja. Mulai hari ini kita cari. Mungkin ada evaluasi terkait Ya, kami akan men-sweeping semua tempat-tempat yang menyelenggarakan penitipan anak di Kota Jakarta, karena seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izinnya. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Saat ini pemerintah Kota Yogyakarta masih melakukan pendataan satu persatu jumlah korban untuk diberikan bantuan psikologis. Dari Kota Yogyakarta, Nusul Nugrahendi, Metro TV. Usai dilakukan pemeriksaan dan juga penyidikan gelar perkara terhadap 30 orang yang diamankan, polisi pun menetapkan 13 orang diantaranya sebagai tersangka dari kasus dugaan kekerasan yang terjadi di rumah penitipan anak Little Aresya, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan proses pengembangan lebih lanjut, terlebih untuk mengetahui motif dari para pelaku. Tadi malam, Polresta Yogyakarta setelah melakukan gelar perkara dan menetapkan 13 tersangka ya. 13 tersangka dan nanti akan langsung ditahan. Sejak adanya laporan masyarakat, secara maraton anggota kami langsung turun ke lapangan melakukan penyelidikan, melakukan penggerbegan, dan memang ditemukan fakta-fakta di lapangan. Kemudian ada keterangan-keterangan juga dari berbagai pihak, termasuk juga keterangan dari yang diamankan ya. Kemudian pada saat juga dicek memang ada peristiwanya, sehingga inilah yang menjadi dasar utama sehingga dilaksanakan gelar perkara. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana selengkapnya kasus kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Yogyakarta, kita sudah terhubung langsung dengan narasumber kami siang ini, yaitu Bapak Aldewa Anjasmara Halip selaku orang tua korban. Selamat siang Bapak Aldewa. Sebelumnya kami turut prihatin dengan kasus kekerasan yang menimpa anak Bapak. Ya, Pak Aldewa, mungkin sebelum kita lanjutkan pembicaraan lebih jauh, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi anak Bapak di rumah saat ini. Apakah ada gangguan secara psikologis yang terasa di rumah saat ini? Mungkin untuk hal itu hanya dua hal yang saya perhatikan. Yang pertama, memang anak saya itu kalau mendengar kata sekolah atau melewati gerbang sekolahnya langsung menangis, itu yang pertama. Dan yang kedua itu terkadang kalau menangis tidak mau ada berhenti gitu ya, jadi tantrumnya lebih ekstra lagi seperti itu. Ya, Pak Aldewa, kami ingin tahu awal mula Pak Aldewa bisa mengetahui adanya dugaan kekerasan di daycare itu seperti apa, Pak? Awal mula kan berita ini kan viral di hari Jumat sore gitu ya. Kebetulan juga Jumat sore anak saya dijemput gitu, dan saya lihat di sosial media banyak berita beredar. Lalu saya coba menelusuri juga. Dan tepat seminggu sebelum kejadian ini, anak saya memang pulang sekolah dalam keadaan lutut bagian kiri itu lebam. Tapi kemudian daripada itu saya lihat laporan harian tidak ada keterangan lebih lanjut dari pihak sekolah, dan saya juga berpikir mungkin karena sebatas jatuh saja gitu. Itu kapan Bapak mulai merasakan adanya tanda-tanda lebam, kemudian ada timbul kecurigaan, itu sejak kapan, Pak? Saya rasa sejak 3 bulan lalu ya, terutama soal bekal makan gitu ya. Kalau saya perhatikan di sana kan saya bekalkan makan sarapan pagi, kemudian juga anak saya dapat makan siang dari pihak sekolah. Tapi dari 3 bulan terakhir itu tidak ada peningkatan berat badan, jadi stuck berat badannya. Kemudian juga kalau saya antar setiap pagi selalu nangis, dan ketika sampai di sekolahan dia langsung diam ketika melihat salah satu dari miss yang ada di daycare tersebut gitu. Nah, ketika ada tanda-tanda seperti itu, apakah Pak Aldewa juga mencoba untuk mencari tahu ada apa yang dilakukan di dalam sekolah ataupun daycare itu?
Oke, yang pertama mungkin saya menanyakan ke anak saya ya, terlebih anak saya kan usianya masih 3 tahun, untuk kosakata juga belum terlalu sempurna, dan terlebih juga daycare tersebut tidak memiliki akses CCTV, jadi kami sebagai orang tua hanya dapat laporan berupa foto dan laporan kegiatan harian. Jadi untuk menelusuri lebih lanjut, saya rasa saya kurang bukti untuk hal itu. Gitu. Oke. Yang kami ingin tahu juga Pak Aldewa, alasan Bapak memilih daycare Little Aresya di Yogyakarta ini kenapa? Apakah sebelumnya Bapak sudah mengecek untuk izin dari daycare tersebut? Baik, jadi awal mula memang saya dan istri saya berusaha untuk mendaycare anak saya, melihat dari Little Aresya ini secara kurikulum baik, kemudian juga kami dilihatkan struktur organisasi yang mana semuanya bergelar ya, dalam artian berpendidikan. Dan daripada itu juga dari segi jarak antara rumah dan daycare itu hanya 1,5 kilometer, dan juga dari segi biaya terbilang terjangkau ya, yaitu 1 juta per bulan. Jadi kami juga melihat ulasan di internet bahwa memang saya rasa ulasan tersebut cukup meyakinkan. Dari situlah kami percaya untuk menyalahkan anak saya di sana, seperti itu. Ya, dengan tadi Bapak bilang Bapak yakin karena background dari para pengasuh di sana itu memiliki berpendidikan seperti itu. Nah, tapi ketika bertemu langsung, Bapak melihat tidak ada gerak-gerik yang mungkin mencurigakan dari para pengasuh di sana? Baik, ketika saya mendaftar, saya ketemu dengan salah satu ketua yayasan di sana. Saya awalnya minta untuk survei itu di hari biasa, yang mana saya bisa melihat kegiatan anak-anak. Tapi dari pihak sekolah hanya bisa mengiyakan itu di hari libur sekolah. Itu yang pertama. Dan kemudian untuk gerak-gerik saya rasa tidak menemukan sama sekali ya, karena ketika kami ngobrol gitu juga dari segi bahasa, santun, sopan, dan lemah lembut seperti itu. Jadi kami tidak ada curiga sama sekali. Baik. Pada saat Anda pertama kali mengetahui adanya dugaan tindakan kekerasan atau dugaan tindakan penganiayaan di sana, bagaimana reaksi teman-teman sesama orang tua murid yang juga menitipkan anaknya di sana, Pak? Baik, setelah saya mengetahui, waktu itu juga kan saya belum bisa langsung ke lokasi ya. Saya ke lokasi sekitar jam 12 malam. Saya lihat ke sana sudah di garis polisi tapi sepi ya. Kemudian saya coba untuk kasus ini ke sosial media. Di sana akhirnya banyak foto korban, banyak orang tua wali murid juga ikut nimbrung istilahnya ya, berkomentar, dan kemudian terbukalah semua. Dan jika saya ingin melaporkan juga terlebih saya kurang bukti. Jadi mungkin harapan saya anak saya tidak sampai disiksa sebegitunya, seperti itu. Baik. Tapi sebelum itu Bapak berkomunikasi tidak dengan para orang tua korban yang mungkin saling sharing bahwa ada perubahan sikap dari anaknya masing-masing? Oke, jadi di sosial media saya sempat foto anak saya, tapi tentu saya blur ya ke foto kegiatan. Jadi ada satu foto dua anak saya dan anak orang lain gitu ya. Kemudian ada komen dari salah satu orang tua tersebut berkomentar itu anaknya beliau gitu ya. Lalu saya coba untuk mend-DM gitu ya dari sosial media juga, apakah ada perubahan. Memang lebih sama gitu ya. Jadi setiap sekolah, di antar sekolah selalu tantrum. Jadi terkesan takut. Mungkin awalnya kami kira karena tidak terbiasa ya, tapi setelah kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun, saya pikir sudah mulai curiga gitu. Tapi memang dasarnya kami kurang bukti untuk hal-hal tindakan kekerasan seperti itu. Oke, baik. Dan saat ini kan kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Bapak sebagai orang tua korban, ini harapannya apa yang diharapkan dari kejadian ini? Singkat saja Pak Aldewa. Ya, baik. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan tersangka dapat dihukum seberat-beratnya. Itu saja. Baik, sudah bergulir, sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Kita harapkan agar hasilnya sesuai dengan harapan dari orang tua korban dan juga korban mendapatkan keadilan. Terima kasih Pak Aldewa Anjasmara Halif sudah bergabung bersama kami dalam Newsline di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.